Dan kita di pasal yang kedua, yang terakhir kita bahas nih ya. Pasal yang kedua, fi huquqiz zauj al-wajibatu 'ala zaujah. Di haknya suami yang wajib dilakukan oleh istri. Yang sebelumnya kan kita bahas satu pasal penuh, haknya istri yang wajib dilakukan oleh suami. Sebelumnya sudah kita bahas bagaimana orang perempuan itu mempunyai jalan, mempunyai cara atau jalan untuk mendapatkan pahala yang besar sama dengan orang laki, cuman dengan cara yang berbeda. Lirijali nasibun, Allah SWT berfirman, lirijali nasibun mimaktasabu walinisa'i nasibun mimaktasabna. Jadi orang laki itu punya bagian, yang biasa itu adalah jihad, membela Allah, membela Rasul, bahkan membela negara. Nah, dari penjajahan misalkan itu termasuk jihad dengan bertaruh nyawa dan sebagainya. Dan perempuan juga bisa mendapatkan pahala jihad yang demikian hebat, tapi bukan dengan jihad. Dengan apa? Dengan hifdzu furujihinna wa ta'atullah wa ta'a azwajihinna. Dengan taat kepada Allah, taat kepada suaminya selama tidak melanggar Allah, dan menjaga harga dirinya, menjaga kesuciannya. Ini termasuk pahala jihad. Dengan cara seperti itu, ya, dengan cara yang berbeda dengan orang laki, tapi dapat pahala yang sama. Bahkan dikatakan di dalam akhirat nanti dalam masalah pahala suami, istri atau laki perempuan itu sama. Jadi bukan berarti kalau perempuan itu pasti pahalanya di bawah orang laki, enggak mesti. Bahkan masalah wali saja, wali ini ya. Wali itu ada wali laki dan ada wali perempuan. Wali Allah maksudnya ya. Wali perempuan Rabi'atul Adawiyah, Syekhah Sultanah Zubaidah, dan macam-macam, banyak. Ya, laki juga banyak. Jadi intinya kalau masalah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada perbedaan antara laki dan perempuan. Masalah tanggung jawab ada perbedaan. Ya, masalah tanggung jawab, suami tanggung jawabnya seperti apa, istri tanggung jawabnya seperti apa. Nah, kemudian dan kewajiban suami kepada istri juga adalah mendidik istrinya menuju ke Allah Subhanahu wa taala. Apakah ini juga kewajiban istri untuk mendidik suami ke Allah? Tidak sampai ke ranah tanggung jawab. Dalam arti begini. Ada seorang istri misalkan dia tidak taat. Ya, dia tidak taat. Sholatnya jarang-jarang, nutup auratnya ya wis aras-arasen gitu ya. Kemudian dia melakukan maksiat lah apa segala macam. Maka suaminya bertanggung jawab atas perlakuan istri tersebut dalam kemaksiatan. Tapi sebaliknya, ada seorang suami yang dia tidak taat. Mungkin sholatnya juga begitu jarang-jarang. Pokoknya maksiat lah. Apakah istri bertanggung jawab? Tidak sepenuhnya. Bertanggung jawabnya istri hanya masalah man ra'a minkum mungkaran saja. Kalau suami tanggung jawabnya sampai si istri melakukan ketaatan meninggalkan kemaksiatan. Ya. Tapi kalau tanggung jawabnya si istri hanya sebatas ngajak nasihat atau mungkin dengan cara merayu atau gimana caranya, sebatas sekali, 2 kali, 3 kali sudah mentok wis doano dalam hati. Tapi suami tidak terbatas sampai berubah si istri, sampai taat. Tapi kalau si istri enggak, si suami enggak taat, suami maksiat, suami naudzubillah gitu ya. Ya sudah mentok 1 kali, 2 kali, 3 kali. Sudah itu gugur kewajiban istri. Ya. Jadi sebenarnya tanggung jawab masalah menjaga keluarga
dari murka Allah, tanggung jawab suami yang besar. Jadi suami itu punya tanggung jawab banyak loh. Tanggung jawab akhirat kepada istri dan anak. Tanggung jawab dunia, masalah nafkah kepada istri dan anak. Nah, jadi wajib dan hukumnya haram ditinggal, dosa besar ditinggal untuk bertanggung jawab masalah duniawi dan ukhrawinya istri dan anak. Maka itu yang wajib mencari uang kan suami. Ya. Kalau misalkan suaminya mengizinkan istrinya mencari uang untuk nafkah gimana? Ini tidak benar sebetulnya. Sebetulnya tidak benar. Misalkan istrinya disuruh untuk kerja, banyak kasus kan katanya. Istrinya diperintahkan untuk kerja sampai di budal nang luar negeri meniku. Si suaminya tidak kerja. Dan alasan istri kerja itu adalah untuk menghidupi dan menafkahi keluarga. Ini kualik. Ini kebalik. Dan si istri tidak wajib mengiyakan suami untuk menyuruh dia mencari kerja untuk masalah keluarga ya. Andai kata gak dituruti, dosa enggak mboten. Nah, cuman banyak kasus kan begitu ya. Akhirnya kok mulai-mulai bojone napa? Bojone Nabi mana? Kan banyak kasus begitu. Nah ini sepenuhnya, apakah sepenuhnya kesalahan laki? Ya bukan cuma kesalahan laki sih, laki perempuan sih. Perempuan juga kenapa kok mau? Padahal itu bukan haknya, bukan kewajibannya. Si perempuan, bukan kewajibannya. Dan si laki juga lebih salah, karena itu merupakan kewajibannya, kenapa melimpahkan kepada istri? Ya, kalau dijawab ya gimana? Karena wis memang keadaan tidak memungkinkan begini begitu lah. Kembali lagi, apakah sudah berikhtiar si suami tersebut? Istri boleh bantu ikhtiarnya suami, tapi bukan bertanggung jawab. Tapi andai kata sang istri tersebut ya, dia mungkin punya kerjaan atau apa, yang bukan kerjaan yang sifatnya itu kayak keluar negeri lah apa segala macam, bukan seperti itu, tapi mungkin dia punya kerjaan online atau apa. Kemudian dia membantu suaminya dalam hal itu, boleh enggak? Ya kalau suaminya, kalau istrinya ridho, ya tidak masalah, malah pahala bersih. Sodakohnya istri kepada suami ini pahalanya besar. Jadi istri punya uang, istri kaya, kemudian dia sodakoh sama suaminya. Gimana? Pahalanya besar. Tapi kembali lagi, apakah wajib sang istri sodakoh kepada suami? Enggak. Tapi andai kata sodakoh kepada suami sedangkan dia punya kekayaan, tidak masalah. Pahalanya besar malahan. Ya beda dengan laki ya. Laki wajib nafkah, bukan sodakoh, nafkah. Nafkah kepada istrinya, istri mampu atau tidak mampu. Ya. Jadi maka itu dalam rumah tangga ini perlu ada komunikasi, ada omongan, terutama masalah nafkah. Kemudian ada juga pembahasan kenapa si laki itu merasa berat menafkahi. Kadang-kadang begini, kadang-kadang si istri itu minta nafkah yang di luar batas kemampuan suami dan melebihi apa yang wajib bagi suami. Kan sudah kita pernah bahas, nafkah itu ada batas minimal nafkah. Ya, batas minimal nafkah itu ada. Di luar batas minimal tersebut, maka hukumnya adalah sunnah si suami. Ya, kalau misalkan suami memberikan nafkah yang lebih kepada istrinya, pahalanya besar. Tapi kewajiban sebatas tertentu, ada batasan. Nah, ketika seorang istri mungkin dia kepingin tampil beda, ngoten di teman-temannya kan ada kasus-kasus ngoten. Mungkin njaluk tas yang regane jutaan lah, njaluk tukokno HP sing rego puluhan juta, engko perhiasan yang harganya fantastis ngoten. Padahal si suami kemampuan untuk nafkahnya cuma terbatas. Lah ini bukan kewajiban suami sebetulnya kan. Akhirnya istrinya ngomel marah karena tidak dipenuhi keinginannya dia. Keinginan bukan nafkah.
Jadi harus dibedakan, keinginan itu bukan nafkah. Nafkah wajib itu ada batas minimal, ini harus dipenuhi wajib hukumnya. Selebihnya ini sunnah pahala besar. Kalau si istri menginginkan yang selebihnya, ya tidak masalah namanya kepingin. Tapi kalau suami tidak mampu, ya jangan dipaksakan. Harus tahu diri. Ya, jadi ini yang sering jadi masalah ini. Kadang-kadang masalahnya juga masalah gengsi. Masalah gengsi. Misalkan di keluarga besarnya istri, mungkin pakaiannya pakaian yang mewah-mewah, atau mungkin perhiasannya mewah, HP-nya mewah mungkin. Maka si istri memaksa suaminya, padahal suaminya punya keterbatasan dalam nafkah. Nah akhirnya jadi masalah dalam rumah tangga. Maka itu perlu dibicarakan dan perlu ngaji. Ngaji mana yang wajib, mana yang hak, mana yang sunnah, itu harus perlu dikaji dalam masalah rumah tangga ini. Jadi rumah tangga ini bukan cuma sekedar kawin mari ngoten mboten. Ada ilmunya semua, ada syariatnya. Maka itu kalau orang menjalani rumah tangga berlandaskan syariat agama, insya Allah bahagia. Karena masing-masing memenuhi hak dan kewajiban. Beda kalau misalkan suaminya pancen medit ngoten ya. Wis duwe akeh tapi gak gelem royal ambek istrinya lah. Niki diapakno ngoten iki? Hah? Diapakno? Duwe kelebihan. Gajinya luar biasa melebihi nafkah. Tapi ngirit-ngirit nang kene istrinya, cuma ngeki sing wajibnya tok lah. Ini perlu diapakno suami kok ngoten? Hah? Perlu diapakno? Sunat mana? Sunat mana? Jadi kalau suami melebihkan, ini adalah melebihkan dari yang wajib pahala besar dan juga berpengaruh dengan rezekinya si istri suami. Rezeknya suami bakal barokah. Kalau barokah bakal mudah mendapatkan, nah harus berpikir begitu. Bukan terus perhitungan, mentang-mentang ngaji, oh sampean gak oleh loh, jaluk melebihi hak. Saya cuman kewajiban saya memberikan sekian, selebihnya kan gak wajib, sampean gak oleh. Nah ke perhitungan-perhitungan seperti ini akhirnya berantakan juga rumah tangga. Padahal di dalam rumah tangga itu ada kewajiban yang harus dipenuhi dulu, kemudian ada kesunahan yang dilebihkan itu tadi. Ya dilebihkan, kalau kita mampu lebihkan, pahala besar. Hal-hal yang tidak menjadikan kewajiban suami, tapi merupakan kesenangan istri misalkan, kasih kalau kita mampu. Nyalon, ya, nang salon itu, apa jenenge itu? Perawatan itu loh. Hah? Apakah itu merupakan kewajiban suami? Hah? Apa jenenge? Apa? Hah? Krimbat, apa mana? Apa mana itu? Spa ya. Terus? Hah? Rebonding. Apa rebonding? Walhasil perawatan-perawatan di salon, di tempat-tempat kecantikan, apakah itu merupakan kewajiban suami untuk membiayai istrinya? Hah? Kalau cuma jawab. Kewajiban apa? Kalau si suami menginginkan istrinya itu tampil beda, ayu, seger segala macam, maka keluarkan uangnya. Tapi kalau si suaminya tidak seperti itu, memang tidak perlu. Tapi kalau misalkan dia membiayai istrinya supaya istrinya senang di tempat perawatan seperti itu, maka pahalanya besar bagi sang suami. Asal perawatan itu diperuntukkan untuk suami loh ya. Bukan mari salon sak jam rong jam sampai mulai isu sampai sore, mari segala macam. Ya. Wis macak iki segala macam di foto kemudian disebarkan di medsos ya kayak umum lah nih. Ya itu dosa gede. Tapi kalau untuk suami pahalanya besar. Dan suami ketika bandani pahala juga. Jadi ajang pahala di rumah tangga itu banyak. Kalau si suaminya punya kelebihan. Misalkan sekali nyalon, piro sih sekali nyalon itu?
Perawatan itu pinten biasanya? 10 juta? 10 juta nggih. Gak tahu tak sampai nih. Gak tahu nggih bojone iku ta? Oh mboten pernah. Sekali-sekali ngoten lho. Ojo ditukar bedak sing 5.000-an ngoten niku. Sekali-sekali beli sesuatu yang istimewa. Walaupun itu bukan termasuk kewajiban kita, tapi itu adalah kesenangan. Kan seorang istri itu, seorang wanita itu suka dengan maca. Itu kodrat. Gak kena delok koco. Coba sampean periksa di tasnya istri ya, pasti ketemu koco. Ya, koco cilik. Nek perlu sing gede digowo. Gak duwe koco, HP ini. Jadi kameranya diarahkan kayak ngoco. Nggih. Karena itu kodrat. Kodrat, seorang istri melihat wajahnya, melihat mukanya dengan cantik atau apa itu senang. Padahal wajahnya dari dulu pancet. Tapi bendelok koco mandek. Ngoco sih. Sing benakno kudunge lah, sing opo lah macam-macam. Padahal ya wajahnya iku wis. Tapi bendelok koco mesti noleh. Dan itu kodrat. Nah kalau kita berikan alat-alatnya, misalkan dengan make up apa segala macam itu tadi, yang walaupun di luar kewajiban kita, kan menyenangkan hati toh. Istri hatinya seneng, macaknya ayu, ya suami kan katut elok seneng kan. Bangga pahala. Intinya apa? Kita harus mengutamakan yang wajib, ada kelebihan, lebih ono. Yang bukan termasuk kewajiban, kasih untuk kesenangan kalau kita punya kelebihan. Si istri harus tahu diri juga ketika suami tidak punya kelebihan. Jadi sama-sama saling mengerti, sama-sama saling paham masalah nafkah dan pemberian itu. Ya, jadi kalau seperti itu maka awet kok rumah tangga. Awet. Sekali-sekali kasih hadiah atau apa ngoten untuk kono masak kilo ngoten. Walaupun bukan termasuk kewajiban. Dan istri jangan terpengaruh dengan orang lain. Kadang ada kumpulan-kumpulan, masih kumpulan pengajian atau kumpulan arisan, itu kadang-kadang ya membahayakan juga. Ajang pamer misalkan. Iki pengajian apa mantenan maca gak karuan. Untuk pamer kepada orang lain dan ini mudorot. Ya kalau dia punya suami yang mampu, kalau enggak kan kasihan. Nah di sini diperlukan kebijaksanaan si istri untuk menyadari kondisi suaminya. Nah suami ketika punya kelebihan harus juga punya kesadaran, istri juga butuh kesenangan. Nah kan saling mengerti kayak gitu enak tuh. Nah bisanya seperti itu bagaimana? Ya kalau ngaji hukum fikih nikahnya. Nah. Kemudian yang bagi antara ini sambung ya sudah. Dan juga masalah keluar rumah. Nah, ini kan sudah kita bahas yang terakhir kalau nggak salah ini. Yang mana terakhir itu? Ada kitabnya? Yang mana? Min kulli syai'in falam takhab min baitiha wattafaqat ini ya. Mawdi' tuhami. Khifatan min zawjiha. Jadi seorang istri juga harus mempunyai rasa takut kepada suaminya untuk tidak keluar atau apa yang bisa mengakibatkan fitnah bagi suami dan dirinya. Ini merupakan kewajiban sang istri untuk menjaga dirinya dan gak sembarangan keluar, termasuk kalau zaman sekarang gak sembarangan medsosnya. Dan hati-hati ketika curhat. Ketika seorang istri curhat kepada lawan jenis, ini sudah pasti salah. Mudorotnya tinggi. Ya, seorang istri curhat sama laki lain.
tentang dirinya atau rumah tangganya. Ini mudarat. Ini mudarat dan ini pengkhianatan. Pengkhianatan bagi sang istri kepada suami. Di media sosial atau di apalah. Tapi kalau misalkan dia curhatnya kepada wanita bagaimana? Nah itu harus dilihat dulu, wanita ini siapa? Kadang ada wanita-wanita yang khabith. Ada wanita-wanita yang dia cenderung tidak suka melihat orang lain bahagia rumah tangganya. Karena maaf, tidak semuanya, kita tidak boleh nuduh. Ada beberapa kasus memang, ada seorang perempuan yang dia gagal dalam rumah tangga dan dia suka kumpul-kumpul ya kayak pengajian atau apalah, arisan mungkin. Dan dia suka mempengaruhi perempuan-perempuan yang masih bersuami untuk pisah. Ada itu kasus itu ada banyak beberapa waktu yang lalu sempat ramai. Jadi dia mempengaruhi istri-istri ini untuk pisah sama suaminya karena dia ini gagal dalam pernikahan. Nah, ketika ada curhatan dari orang lain, oleh seorang perempuan, istri yang curhat sama dia, ya malah tambah jadi senjata kan untuk mempengaruhi dia supaya pisah sama suaminya. Ini kan auzubillah. Orang yang mempengaruhi pasangan, baik suami atau istri untuk pisah, itu dosa besar tuh. Kon sik lapo sik gelem ambek arek iku wong belanjani anu. Wong wajah suami sampean gak koyo Korea ngono kok cek betahe misalkan gitu. Wong lanang iku gak usah dipercaya, karena ada kata-kata gitu kan kadang ya. Wong lanang kok dipercaya, gak ono wong lanang dipercaya iku. Ya apa lho Kanjeng Nabi lanang. Bapak yo lanang. Gurune kebanyakan nggih lanang. Ada loh, omongan begini ada. Dan ini mempengaruhi, wis gak usah percaya be wong lanang. Gak ono wong ceritane wong. Dadi kok wong lanang kabeh niku koyo iblis. Kalau sing apik. Ini kan ini bahaya nih. Ketika kita curhat dengan orang yang salah malah mudarat bagi kita. Kalau kita curhat dengan sesama jenis dan kemudian orangnya itu amanat dan orangnya bijaksana, insya Allah dapat solusi. Tapi kalau kita curhatnya dengan orang yang malah kayak tadi itu, ya bukan dapat solusi, malah dapat bencana kan. Nah pertanyaan kalau misalkan ada seorang ulama laki sing curhat santrinya melalui mungkin medsos atau apa, bagaimana hukumnya? Kalau sebatas curhat saja dan dijawab dengan hukum secara hukum silahkan, tapi tidak lebih dari itu. Harus pandai jaga diri. Ya, harus pandai jaga diri. Dua-duanya nih. Ustaz, suami saya ini begini. Bagaimana? Jawab, oh saya ini gini, nasihat. Coba sampai melakukan ini secara hukum fikih. Wis mari, wis selesai. Ndak terus meneh dicakoki maneh, ya apa kabare? Oh. Dawa iki. Hah? Atau Ustaz saya kesepian, ya tak kancani ya. Oh. Tambah dadi. Ya jadi kan harus apa namanya? Tahu diri baik si ustadznya ini ataupun si perempuan tersebut. Nah ustadznya juga harus jaga jarak, sebatas ini pertanyaan, sebatas itu juga jawaban, lebih dari itu selesai, cut. Menjawab apa yang ditanya, selesai sudah. Tidak usah bahas yang lebih dari itu. Nah, tapi kalau bukan ustadz, bukan apa ya, apa manfaatnya? Malah jadi mudarat, lawan jenis. Jadi mudarat, jadi fitnah. Kalau si perempuan ngomong, loh saya ini tidak ada rasa apapun, terus tak anggap koncoku dewe, sahabatku dewe. Ya lek kita, mungkin si perempuan tidak akan ada rasa apapun, tapi senang. Dan suami ketika tahu istrinya itu curhat sama orang laki lain, apalagi masalah rumah tangga, itu dikhianati itu. Dosa gede. Nah, atau mungkin solusi ketika si istri itu gak kuat kepingin ngomong, kan ada apa namanya, kayak semacam bukan dokter apa sih? Apa? Kayak apa sih ya Allah namanya itu? Konsulat pernikahan kalau nggak salah namanya. Orang dokter kan, dia termasuk dokter psikologi. Dia konsul dalam hal pernikahan. Ada kok, kan ada seperti itu.
Biasanya di apa namanya di psikolog itu. Nah, itu lebih aman sih. Berdua. Ya, kalau misalkan enggak bisa menemukan yang bisa dicurhati kayak ngoten niku lebih aman. Daripada dia curhat malah menjadikan mudarat bagi rumah tangganya. Nah, kemudian ini nanti akan kita lanjutkan lagi yang bagi ta'rifa annaha kal mamlukah niki nanti kita lanjutkan yang akan datang insyaallah. Ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan? Hah? Di perempuan tidak ada juga. Ada pertanyaan? Mau tanya? Wallahu a'lam bishawab. Niki kula juga minta barokah Fatihah. Putra saya Muhammad sekarang masuk ke rumah sakit jawab nama karena DB demam berdarah. Mungkin sakit sehat afiat insyaallah. Ala hadini haqqatu salaha man asrafuna sallallahu alaihi wasallam. Hadratin Nabi al-Fatihah.